Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Imanuddin. Saya berasal dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Rawamangun. Saya di sini menjelaskan bagaimana mengimplementasikan pola pendidikan pusat pendidikan dan kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Bani Abbasiyah dengan dosen pengajar Ibu Laila Sari, sarjana agama, master pendidikan. Yang pertama, di sini ada yang namanya dinasti Abbasiyah. Ini berdiri sejak 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dinasti ini memegang kekhalifahan Islam yang sebelumnya dipegang dinasti Umayyah. Wilayah kekhalifahan Abbasiyah mencakup seluruh wilayah Arabia, Irak dan Persia serta Syam, Bagai dan Mesir dan sebagian Afrika Utara. Setelah pasukan Mongol menyerbu Baghdad, maka berakhirlah dinasti yang namanya dinasti Abbasiyah. Gimana sih masa Daulah Abbasiyah? Masa Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abbas, yaitu paman Rasulullah, yaitu Abdullah al-Sufa ibni Muhammad ibni Ali ibni Abdullah al-Abbas, nama lengkapnya. Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 4 periode. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik sosial dan kultur budayanya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Lalu di sini ada pendidikan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pendidikan Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini mengalami kemajuan ilmu pengetahuan bukan hanya pada bidang sastra dan seni saja, juga berkembang meminjam istilah yang namanya Ibnu Rusyid. Ilmu-ilmu nakli dan ilmu-ilmu akli. Ilmu-ilmu nakli seperti tafsir, teologi, hadis, fikih, usul fikih, dan lain sebagainya juga berkembang di ilmu-ilmu akli seperti astronomi, matematika, kimia, bahasa, sejarah, ilmu alam, geografi, kedokteran, dan lain sebagainya. Kemajuan-kemajuan ini mendukung dari yang namanya 4 macam. Yang pertama kurikulumnya, yang kedua ada metode pengajarannya, lalu yang ketiga ada muridnya, lalu yang terakhir ada institusi pendidikan. Dari keempat tersebut mengalami kemajuan. Lalu bagaimana konteks atau konsep sistem pendidikan Islam pada masa kini dalam menerapkannya? Dalam konteks ini, kurikulum yang pertama, menurut Ahmad Tafsir, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari oleh siswa. Lebih luas lagi, kurikulum bukan hanya sekedar rencana pelajaran saja, tetapi semua yang secara menjadi nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Kurikulum pada lembaga pendidikan Islam pada masa Daulah Abbasiyah pada mulanya berkisar pada bidang studi tertentu. Kemudian materi kurikulum semakin luas dan berkembang seiring dengan perkembangan sosial dan budaya. Karena perkembangan tersebut, maka pada masa sekarang siswa diwajibkan mengikuti dan mempelajari serangkaian kegiatan sekolah yang dapat memberikan pengalaman belajar. Lalu yang kedua ada metode pengajarannya. Kalau pada masa Abbasiyah ini, pengajaran diberikan kepada murid-murid dilakukan seorang demi seorang dan belum berkelas-kelas seperti sekarang ini. Sedangkan metode yang dipakai dalam pengajaran pun tidak hanya 3 metode saja, melainkan banyak, antara lain metode bermain peran, ada rekreasi, tanya jawab, dan diskusi lain dan sebagainya. Lalu di sini yang ketiga ada murid, kondisi siswa atau muridnya. Pada masa ini kondisinya pelajar diberi kebebasan untuk belajar kepada siapa saja dan kapan saja ia menyesuaikan pelajarannya. Sedang pada masa sekarang, pelajar memang bebas belajar kepada siapa saja, tetapi tetap mengikuti aturan dan jenjang pendidikan yang ditempuhnya dengan guru yang ada dan sudah ditentukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Lalu ada kualitas suatu pendidikan bergantung pada guru, bukan pada lembaga atau institusi lainnya, tetapi pada guru tersebut yang didukung oleh manajemennya, kurikulumnya, tenaga pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan yang baik pula. Lalu yang keempat ada institusi pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, majelis dakwah, dan perpustakaan. Itu yang mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kelima ada konsep pendidikan. Islam konsep pendidikannya itu ditemukan pada masa Daulah Abbasiyah itu khususnya pada masa kekhalifahan Al-Ma'un, yaitu konsep dasar pendidikan multikular
yaitu semua orang bebas berekspresi, terbuka, toleransi, dan kesetaraan dalam mencari ilmu, menerjemahkan, beribadah, bekerja, dan melakukan segala kegiatan yang bermanfaat pada masa sekarang pun sama. Nah, jadi itulah merupakan pembahasan daripada masa pada Daulah Abbasiyah ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.